Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Walau tidak melalui perjumpaan secara fisik, tapi beberapa hari yang lalu, hari Rabu, saya senang sekali ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang bisa berjumpa secara fisik dengan kita. Kita berjumpa, kita ibadah walaupun kita ibadah di rumah duka. Tapi saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan sebagian dari Bapak Ibu sekalian. Dan yang sangat menyenangkan hati saya adalah ketika saya melihat Bapak Ibu sekalian semuanya pada sehat-sehat semua. Semua penuh dengan sukacita. Dan itu adalah merupakan kebahagiaan buat saya. Dan saya percaya kalau waktu kita berjumpa, Bapak Ibu bisa mempunyai tubuh jasmani yang sehat. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah menjaga kesehatan tubuh jasmani Bapak Ibu sekalian. Yang tentunya juga Bapak Ibu adalah orang yang disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah, sehingga Bapak Ibu semua bisa sehat semua. Puji Tuhan, kita berjumpa hari ini walaupun tidak secara fisik, tapi ada hal yang sangat luar biasa yang saya dapatkan ketika berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian saya percaya adalah orang yang disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan untuk tubuh jasmani Bapak Ibu. Dan hari ini saya akan bicara, kalau kita sudah bisa mendisiplinkan diri untuk menjalankan protokol kesehatan tubuh jasmani kita, tentu kita juga harus bisa menjalankan protokol kesehatan untuk rohani kita. Ya. Karena yang terpenting dalam hidup kita bukan tubuh jasmani saja, tetapi yang terpenting adalah tubuh rohani kita. Jadi kita juga harus disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan rohani di dalam hidup kita. Sama halnya seperti protokol kesehatan buat tubuh jasmani. Saya akan bagi juga 3 hal. Bagaimana kita menjaga protokol kesehatan rohani kita. Ya, sama seperti menjaga protokol kesehatan dalam tubuh jasmani kita. Yang pertama, kita harus memakai masker. Itu artinya masker ini tuh menutupi mulut kita. Jadi kita harus jaga perkataan kita. Jadi protokol kesehatan rohani yang pertama adalah jaga perkataan kita. Seperti di dalam Amsal 18 ayat 21 katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya hidup mati kita ini dikuasai oleh lidah, oleh perkataan kita. Jadi jagalah perkataan kita. Orang dunia ada yang bilang seperti ini peribahasa, mulutmu adalah harimaumu. Kenapa dia katakan mulutmu adalah harimaumu? Karena kalau kita saat berjumpa dengan harimau dan tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri, cuma ada 2 hal yang akan kita lakukan. Kita membinasakan harimau itu, atau kita dibinasakan harimau itu. Jadi perkataan kita hanya ada 2. Membawa kehidupan atau membawa kematian. Jadi mari kita jaga perkataan kita. Baik secara lisan maupun secara tulisan. Saya banyak sekali lihat. Ya. Ini kadang kita nggak sadar bahwa perkataan ini kita jangan cuma anggap bahwa perkataan ini hanya perkataan lisan yang keluar dari mulut kita. Enggak. Kadang kita nggak sadar bahwa perkataan itu bisa kita wujudkan dalam bentuk tulisan. Dan ini biasanya terjadi di mana? Saya lihat juga ada banyak dari teman-teman sekalian yang banyak sekali menulis status-status, menulis tulisan-tulisan di media sosial. Hati-hati. Apa yang kita tulis di media sosial itu berarti adalah perkataan kita melalui tulisan.
Jadi perkataan kita baik secara lisan maupun tulisan itu akan mempengaruhi hidup kita. Jadi jaga perkataan kita. Ya. Kita mau kehidupan atau kematian. Itu ditentukan juga oleh perkataan kita. Seperti di dalam Mazmur 34 ayat 12 ya. Mazmur 34 ayat 12 katakan seperti ini. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jadi siapa yang mau menyukai hidup, yang mau umur panjang untuk menikmati yang baik? Di ayat 34 di ayat 13 dia katakan, Mazmur 34 ayat 13 katakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kalau kita mau mengalami hidup yang baik, kita mau berumur panjang, kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat. Kita jaga lidah kita terhadap kata-kata yang jahat, kata-kata yang menipu, kata-kata yang menghujat, kata-kata yang akan melukai orang, dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan yang menipu. Jadi perkataan kita harus kita jaga. Karena banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang kita nggak sadar bahwa apa yang kita ucapkan itu sebenarnya membawa pengaruh yang besar buat orang lain. Contohnya ada seperti ini. Ya. Ada sepasang suami istri yang istrinya baru melahirkan. Ya. Terus seminggu kemudian kakak dari yang istri yang melahirkan ini, jadi kakaknya datang, kakak perempuannya datang untuk membesuk adiknya yang melahirkan. Ketika dia datang, kakaknya cuma nanya gini sama adiknya, Dik, apa yang sudah diberikan oleh suamimu? Hadiah apa yang dia kasih? Karena kau sudah melahirkan anaknya. Dan adiknya dengan polos menjawab, oh, suami saya tidak kasih apa-apa. Terus kakaknya ngomong seperti ini, loh, berarti suami kamu tidak sayang kamu. Suami kamu tidak memperhatikan kamu. Kamu tahu nggak, waktu saya melahirkan, suami saya sangat sukacita dan dia memberikan saya hadiah yang banyak. Dan juga ada momen-momen tertentu di dalam hidup saya, suami saya suka kasih saya kejutan dengan hadiah-hadiah yang menarik. Sekarang untuk hal yang penting aja, kamu melahirkan anak-anak kamu, suami kamu tidak kasih kamu apa-apa. Berarti suami kamu tidak begitu sayang sama kamu. Nah, setelah kakaknya berkata-kata, setelah bertemu, dia berkata-kata seperti itu kepada adiknya, kemudian kakaknya pulang. Tahu apa yang terjadi? Sang istri yang melahirkan ini ketika suaminya pulang, dia mulai merajuk. Dia mulai meminta sesuatu berupa benda-benda, berupa materi. Padahal selama ini kehidupan mereka baik-baik aja. Kenapa? Karena sang suami sangat mengasihi dia, sangat menyayangi dia, sangat peduli pada dia. Tetapi memang karena keadaan ekonomi suaminya yang tidak begitu baik, sehingga suaminya tidak bisa memberikan hadiah-hadiah yang baik, hadiah yang luar biasa, berupa benda-benda dan materi. Dan mulai saat itu sang istri mulai merajuk, minta diperhatikan, minta dibelikan hadiah-hadiah. Nah, pada satu saat suaminya pulang dalam keadaan letih, capek karena kerja, istrinya merajuk. Akhirnya apa? Terjadi pertengkaran. Mulai saat itu hanya karena kata-kata dari sang kakak, mulai mempengaruhi kehidupan sang istri. Akhirnya mereka sering ribut. Dan 8 bulan kemudian mereka bercerai. Hanya kata-kata sang kakak yang tidak sadar bahwa kata-katanya membawa pengaruh besar buat kehidupan sang adik. Bayangkan berapa sering kita menganggap kata-kata yang kita lepaskan, yang kita lontarkan kepada orang lain itu adalah hal yang lumrah, yang biasa. Pernah nggak kita berpikir feedbacknya buat mereka seperti apa?
Seringkali orang membuli, tidak sadar dia membuli orang dengan kata-kata, ledekin. Dan kita lihat dan kita baca, kita dengar. Ada begitu banyak orang-orang yang dibuli, baik oleh perkataan, oleh intimidasi. Mereka dibuli, disepelekan, diledek secara verbal. Mereka malu, mereka tertekan, depresi, sampai akhirnya ada yang bunuh diri. Jadi mulai sekarang, ayo jaga bibir kita. Jaga perkataan kita. Baik secara lisan maupun melalui media sosial. Karena media sosial ini sangat. Orang menganggap sepele bikin status di media sosial. Ya. Dan udah begitu banyak orang gara-gara media sosial, dia dilaporkan ke polisi dan dia masuk penjara. Jadi hati-hati. Ayo jaga perkataan kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Untuk membangun dan untuk menguatkan orang-orang yang lemah. Jangan justru sebaliknya. Perkataan kita justru apa? Membuat orang terpuruk. Membuat orang depresi. Perkataan kita membuat orang berputus asa. Perkataan kita membuat orang merasa minder. Perkataan kita membuat orang merasa malu. Jangan kita lakukan seperti itu. Jaga mulut kita. Jaga perkataan kita. Untuk membangun, menyelamatkan, dan menguatkan orang. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Itu ingat pesan saya di Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita selalu memperkatakan hal yang buruk, maka hal yang buruk itu akan menimpa kita. Tapi sebaliknya kalau kita mengucapkan hal yang penuh berkat, mengucapkan kata-kata kasih, mengucapkan hal-hal yang akan menguatkan orang, sebaliknya kita akan mengalami juga apa yang sudah kita ucapkan. Pertama, protokol pertama, jaga perkataan. Sama seperti yang protokol kesehatan, pakai masker. Ya. Yang kedua, protokol kedua, kalau di dalam bidang kesehatan kita kenal namanya social distancing, jaga jarak. Nah, tapi di dalam protokol kesehatan rohani sama. Kita juga jaga jarak. Tapi kita jaga jarak dalam pergaulan. Ada yang bilang seperti ini. Kalau kita mau tubuh kita berbau amis, kita datang saja ke pasar atau ke toko orang-orang yang jual ikan. Kita masuk ke pasar yang orang jual ikan, kita masuk ke toko orang-orang yang jual ikan. Kita nggak usah beli ikan. Ya, kita masuk, kita lewat, kita lihat-lihat, begitu kita keluar dari sana, pasti kita bau amis. Ya. Demikian juga ada yang bilang, kalau kita mau bau tubuh kita harum, wangi, kita datang aja ke orang-orang, ke toko-toko, orang yang jual parfum. Kita masuk ke toko parfum, kita nggak usah beli. Kita masuk, kita lihat-lihat, ya, kita mampir, pegang-pegang. Nggak lama kita keluar dari toko itu, pasti tubuh kita wangi. Kenapa? Karena di toko yang jual parfum itu, semuanya jual parfum yang wangi. Jadi dia akan coba, Pak, coba tes. Ini parfum baru apa? Dia semprotin. Kita nggak usah beli. Tapi kita keluar dari sana, pasti kita wangi. Tapi kalau kita ada di lingkungan orang yang jual ikan, kita nggak usah beli ikan dah. Kita lewatnya kecipratan orang-orang air yang orang-orang siram ke ikan, pasti kita keluar dari sana bau amis. Ya. Maka ada firman katakan seperti ini di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Ya, 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan sesat.
pergaulan yang buruk, pergaulan kita yang buruk akan merusak kebiasaan kita yang baik. Kalau kita ada di dalam lingkungan pergaulan yang tidak baik, kita ada di dalam lingkungan pergaulan yang rusak, lambat laun hidup kita juga akan rusak. Seperti dikatakan di Mazmur 1 ayat 1. Ya, Mazmur 1 ayat 1. Dia katakan seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, kita tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, artinya kita tidak ada di dalam komunitas mereka. Kita tidak ada di dalam komunitas orang yang mencemooh, orang yang berbuat dosa, ya, orang-orang fasik. Ya, kita berkumpul, kita bersama-sama hidup dengan mereka, artinya kita adalah bagian dari hidup mereka. Tapi kalau kita jauh itu, kita adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Kalau kita berkumpul dengan mereka, kita bersosialisasi dengan mereka, kita berhubungan dengan mereka, terus-menerus secara instan kita bergaul dengan mereka, satu saat kita akan terbawa seperti mereka. Ini ada satu kisah nyata. Kisah nyata ini dikisahkan oleh dosen saya waktu saya masih kuliah. Jadi dia kisahkan seperti ini, nih kisah nyata. Dosen saya punya seorang adik. Dan adiknya itu adalah orang yang luar biasa. Kuat di dalam Tuhan. Dan dia adalah seorang pelayan di bidang musik. Ya, begitu luar biasa. Jadi kakaknya ini, dosen saya, selalu melatih dia, mengajar dia untuk hidup di dalam kebenaran firman. Dan dia lakukan. Nah, satu saat dia kenalan sama orang muslim, wanita muslim. Kakaknya melarang, tetapi dia luar biasa. Dia bisa bawa wanita muslim itu untuk menjadi percaya sama Yesus. Jadi wanita muslim itu masuk menjadi orang Kristen. Jadi sampai satu saat mereka menikah. Ketika mereka menikah, yang luar biasanya lagi, kenapa? Orang tua sang gadis itu adalah orang Sumatera, orang Medan, tetapi Medan yang memang keturunan muslim semua. Jadi ketika mereka menikah, yang luar biasa, orang tua sang gadis itu menyetujui pernikahan mereka. Jadi mereka menikah di Jakarta, ya, dari Medan mereka menikah di Jakarta. Orang tua sang gadis setuju, gadisnya masuk Kristen dan mereka menikah secara Kristen. Akhirnya mereka hidup berumah tangga, ya. Setelah selang beberapa lama, kira-kira setahun lebih, mereka belum punya keturunan. Nah, sang gadis ini mengajak adik dosen saya ini, ayo kita pindah aja ke Medan. Ya. Di sana ada pekerjaan yang lumayan. Dia bilang. Akhirnya dengan pertimbangan yang matang, mereka pindah. Dan dosen saya kasih adiknya pindah. Mereka pindah ke Medan, mereka tinggal di lingkungan keluarga sang gadis, istrinya. 1-2 bulan mereka masih berhubungan. Ya, jadi dosen saya sama adiknya masih sering berhubungan. Terus berhubungan. Sampai setahun lebih. Tidak ada kabar lagi sang adik. Ya, adiknya mulai tidak terlalu instan berhubungan sama abangnya. Sampai satu saat abangnya kaget ketika adiknya menelpon abangnya, dan adiknya bilang seperti ini, "Kak, saya mualaf. Bayangkan, pengikut Kristus, seorang pelayan, dia mampu membuat seorang gadis muslim masuk Kristen, lalu mereka menikah. Dan orang tua sang gadis yang muslim mengizinkan mereka menikah secara Kristen. Tapi ketika mereka pindah ke Medan, mereka ada di lingkungan orang-orang muslim. Hanya dalam tempo berapa tahun, tidak sampai 2 tahun, sang adik
Ya orang Kristen akhirnya apa? Pindah keyakinan. Kenapa? Karena sang adik ada di dalam pergaulan, ada di dalam lingkungan muslim. Ada di dalam pergaulan, ada di lingkungan yang bukan orang-orang Kristen. Sehingga apa? Sehingga sang adik lama-lama ikut terbawa arus. Akhirnya dia tinggalkan imannya dan dia menjadi orang muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingat ayat yang akan saya bagikan di dalam Ibrani 10 ayat 25. Ini harus jadi pegangan. Ya, Ibrani 10 ayat 25 kata seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan pernah tinggalkan pertemuan ibadah. Jangan pernah tinggalkan komsel. Jangan pernah tinggalkan hubungan dengan sesama orang anak-anak Tuhan. Hubungan sama sesama orang percaya. Kenapa? Ketika kita ada hubungan, kita selalu ada di lingkungan anak-anak Tuhan, kita akan bisa saling menjaga, saling menguatkan. Jadi mari kita jaga jarak dalam pergaulan. Bergaulah di lingkungan yang tepat. Karena lingkungan akan mengubah hidupmu. Itu yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga. Ya, protokol yang ketiga. Kalau di dalam protokol kesehatan jasmani kita harus jaga kebersihan. Yang ketiga, jaga kebersihan, cuci tangan setelah aktivitas, pulang ke rumah mandi. Nah, di dalam protokol kesehatan rohani, jaga kebersihan itu artinya apa? Kita harus jaga kekudusan hidup. Ya. Karena hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Tuhan menghendaki setiap anak-anaknya hidup kudus dan tidak bercacat celah. Sebab apa? Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia. Maka dalam Kejadian 1 ayat 27 dikata seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita tahu Allah kita adalah Allah yang kudus. Makanya Allah mau kita pun harus hidup kudus, tak bercacat celah, tidak ada noda, tidak ada aib di dalam hidup kita. Kenapa? Karena memang kita diciptakan oleh Allah yang kudus. Kita diciptakan segambar serupa Dia, berarti kita juga adalah orang-orang yang kudus. Ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah bilang kita harus kudus. Sebab apa? Sebab Dia adalah kudus. Ya, Allah itu kudus, maka Ia pun menghendaki manusia yang diciptakannya itu harus seperti dirinya kudus. Ya. Tuhan yang kudus tidak dapat menyatu dengan hal yang tidak kudus. Tuhan yang kudus tidak bisa menyatu dengan orang-orang yang sudah tercemar. Tidak bisa. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup tercemar, manusia tidak lagi hidup dalam kekudusan. Bagaimana Allah mau menyatakan hidupnya supaya hidup manusia itu kembali kudus? Yaitu Dia korbankan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu adalah untuk menguduskan hidup kita, untuk mensucikan hidup kita. Jadi sekarang kita harus menjaga kekudusan hidup yang sudah diberikan oleh Yesus. Kita harus menjaga kesucian hidup kita. Kita harus menjaga kebersihan hidup kita. Kenapa? Kita yang tadinya penuh dosa oleh karena kematian Yesus Kristus di kayu salib, melalui pembasuhan darah Yesus di kayu salib,
Kita disucikan, kita dikuduskan. Dan sekarang saatnya kita jaga kekudusan hidup kita. Ya. 1 Petrus 1 ayat 15 katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Jadi Allah yang telah memanggil kita adalah kudus, dan Dia mau supaya hidup kita seluruhnya juga kudus. Ya. Di Ibrani 12 ayat 14 katakan sini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kita disuruh untuk mengejar kekudusan. Artinya kita harus terus berusaha giat melakukannya. Kita terus berusaha bekerja. Kita terus giat melatih hidup kita untuk supaya apa? Kita hidup kudus. Sebab, apa dia kata? Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi supaya kita bisa tetap melihat Tuhan, kita bisa mempunyai hubungan dengan Tuhan, kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Bagaimana kita bisa menjaga kekudusan hidup kita? Tidak dengan kekuatan kita, tidak dengan kemampuan kita. Dengan kekuatan dan kemampuan kita, kita tidak akan bisa menjadi hidup kudus. Satu-satunya cara adalah melalui Roh Kudus. Terus bangun hubungan dengan Roh Kudus. Terus berdoa kepada Roh Kudus. Minta kekuatan Roh Kudus. Minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Supaya kita dimampukan untuk hidup kudus. Ya. Jadi apabila kita ingin melihat dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita, syarat mutlaknya cuma satu. Hidup dalam kekudusan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pegang 3 hal ini. Protokol kesehatan rohani. 1, jaga mulut kita. 2, jaga pergaulan kita. Dan yang ketiga, jaga kekudusan hidup kita. Kalau kita lakukan dengan disiplin ketiga protokol kesehatan rohani ini, percaya, kita akan mengalami Tuhan dengan luar biasa di dalam hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman ini. Kami percaya Tuhan, tanpa kekuatan dari Tuhan, tanpa pimpinan tuntunan dari Roh Kudus, kami tidak mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan, saat ini mampukan kami agar kami senantiasa menjaga perkataan kami. Kami menjaga mulut kami sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata untuk menyelamatkan, kata-kata untuk membangun, kata-kata untuk menguatkan orang yang lemah. Dan setiap perkataan kami adalah kata-kata yang akan memuliakan, memuji nama Tuhan Yesus. Ialah juga Tuhan, kami menjaga pergaulan kami, agar kami tidak hidup di dalam kumpulan orang-orang yang tidak baik, tapi kami menjaga pergaulan kami, agar kami bergaul sesuai dengan komunitas yang Tuhan sudah siapkan buat kami, yaitu komunitas orang-orang percaya. Sehingga biarlah kami juga menjaga kekudusan hidup kami, karena kami tahu Tuhan, Engkau menciptakan kami segambar serupa dengan Engkau. Kami diciptakan dengan kekudusan, tapi dosa menghinggapi kami. Tapi bersyukur Tuhan Yesus telah mensuci kuduskan hidup kami, sehingga saatnya kini kami menjaga kudusan hidup kami. Dan kami butuh Roh Kudus-Mu untuk menguatkan, memimpin, menuntun kami untuk boleh hidup kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, semua jemaat-Mu Engkau berkati dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.